Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Gary Cardinale terlihat berada di Roma kemarin malam dan dia terlihat gelisah menurut sebuah laporan. Setelah target utama AC Milan untuk mengisi peran penting di dalam tim yaitu Marcus Kroos tampaknya tidak akan menerima peran sebagai head of football, kekhawatiran jelas tumbuh untuk Gary Cardinale dan koleganya. Hal ini tidak lepas karena pramusim sudah dekat dan hingga saat ini tim belum memiliki direktur olahraga di dalam manajemen. Andrea Longoni pun melaporkan dari akun X miliknya bahwa dia melihat pemilik Diavolo itu sedang berada di Roma dan dia terlihat sedang menelpon seseorang. Menurut sang jurnalis yang melihat hal tersebut, dia mengakui bahwa Cardinale terdengar cukup gelisah dalam pembicaraan dengan orang di telepon tersebut. Tentu saja tidak mengherankan mengapa sang pemilik asal Amerika Serikat itu gelisah, karena waktu yang sebelumnya dia miliki sudah hampir habis. Selain itu muncul rumor yang menyatakan bahwa Jovan Kirovski bisa mengisi peran yang kosong di AC Milan akibat eksodus yang dilakukan Cardinale untuk sementara waktu. Rafael Leao berjuang bersinar di Piala Dunia dan AC Milan tampaknya akan menjualnya pada musim panas menurut sebuah laporan. Milan News mengutip Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa masa depan Leao adalah topik utama di AC Milan saat ini. Dalam 1 minggu ke depan, pelatih kepala baru Diavolo yaitu Ruben Amorim akan mengadakan pembicaraan dengan bintang milik Milan itu untuk memahami apakah dia masih bisa masuk ke dalam proyek tersebut. Namun bahasa tubuh dan komentar Leao dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan bahwa dia telah memutuskan untuk meninggalkan klub pada musim panas kali ini. Sebelum itu, harus ada tawaran yang tepat tiba terlebih dahulu dan tampaknya performa sang penyerang bersama Portugal membuat Milan khawatir. Rossoneri tahu bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan modal yang cukup besar dari penjualan Leao untuk dapat diinvestasikan kembali di Mercato mendatang. Tetapi sekali lagi harus ada penawaran yang tidak kurang dari 50 juta euro dan jika melihat performanya di Amerika Serikat tampaknya akan sulit menerima penawaran sebesar itu. Jovan Kirovski dari Milan Futuro bisa menjadi alternatif untuk mengisi posisi direktur olahraga AC Milan yang baru menurut sebuah laporan. Hingga berita ini dibuat, posisi direktur atau head of football masih mengalami kekosongan dan solusi harus segera ditemukan. Sebelumnya Corriere della Sera melaporkan bahwa Kirovski bisa menjadi salah satu pilihan untuk posisi tersebut meskipun tampaknya para penggemar tidak akan menyukai ide itu. Milan News mengutip Gianluca Di Marzio yang berbicara melalui Sky Italia kemarin tentang penunjukan Kirovski untuk posisi penting di AC Milan bisa terjadi. Sang jurnalis menyatakan bahwa tidak mungkin Kirovski dipromosikan ke tim utama kecuali dia hanya akan menjadi pengganti sementara. Penunjukan sahabat Zlatan Ibrahimovic itu untuk peran permanen hampir tidak mungkin terjadi karena Rossoneri masih tertarik mempekerjakan direktur yang tepat. Kirovski juga belum menyelesaikan kursus direktur olahraga, bahkan jika dia sedang mengejar lisensi dari FIGC, peran permanen untuknya di tim senior sebagai direktur hampir tidak mungkin terjadi. Zlatan Ibrahimovic mendapatkan kritikan terhadap performanya sebagai pakar Piala Dunia di Amerika Serikat. New York Times telah melayangkan kritik terhadap mantan penyerang Swedia itu yang dinilai tidak benar-benar mampu memberikan sesuatu yang bernilai di siaran Fox Sports edisi Piala Dunia. Berikut kritikan yang dilayangkan kepada Zlatan oleh surat kabar itu. Risiko dengan Zlatan adalah apakah dia akan berperan dengan baik. Tom Brady membutuhkan 1 musim penuh sebelum terdengar seperti analis NFL nomor 1. Studio lebih mudah, tetapi waktu terus berjalan di Zlatan karena final Piala Dunia tinggal 1 bulan lagi, yaitu pada 19 Juli. Sejauh ini, masalah bagi Zlatan adalah dia tampaknya tidak tahu sesuatu yang spesifik tentang banyak tim atau pemain mereka. Ketika Fox membahas tentang pemain Amerika yang tiba-tiba berubah menjadi pelatih Kanada JC Marr sebelum pertandingan, dan Zlatan terdengar seperti dia tidak pernah menentang sang pelatih. Setelah segmen itu, Zlatan dengan percaya diri mengatakan dia ingin bertemu dengan pelatih kepala Kanada. Sombong adalah satu gerakan besar Zlatan yang membuatnya seperti striker yang hanya bisa menggunakan satu kaki. Hasil yang benar sejauh ini untuk Piala Dunia ini adalah Les Zlatan dan begitu juga dengan Lalas, tulisnya. Ruben Amorim pantau situasi Morten Hjulman yang bisa meninggalkan Sporting CP menurut sebuah laporan. Amorim menghabiskan lebih dari 1 musim bersama dengan gelandang asal Denmark itu saat keduanya bahu-membahu membawa Sporting berjaya di Liga Portugal. Keduanya memiliki hubungan yang sangat baik dan oleh karena itu tidak akan mengejutkan jika pada akhirnya dia menyusul sang pelatih ke San Siro pada akhir musim ini. Bola melaporkan bahwa Hjulman memiliki klausul pelepasan sebesar 80 juta euro di dalam kontraknya, tetapi nominal tersebut bisa turun jika pada akhirnya sang pemain meminta untuk pergi. Dalam kasus ini, nilai Hjulman akan turun menjadi 40 hingga 50 juta euro, meskipun itu akan tetap menjadi angka yang besar untuk AC Milan. Laporan tersebut menyatakan bahwa Amorim saat ini terus mengawasi situasinya dan pelatih asal Portugal itu meyakinkan Rossoneri untuk merekrutnya. Namun sekali lagi, label harga Hjulman hampir tidak mungkin mampu ditebus oleh Rossoneri yang tidak lolos ke Liga Champions musim depan.
AC Milan tolak tawaran menggiurkan dari Juventus untuk Christian Komoto menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Komoto yang dianggap sebagai salah satu talenta terbaik untuk masa depan Italia telah menarik minat dari Juventus. Klub Turin itu bahkan dilaporkan berani menyodorkan biaya sebesar 10 juta euro untuk menggoda Diavolo untuk melepas salah satu pemain berbakat mereka pada musim panas. Namun ternyata menjual sang gelandang tidak pernah masuk ke dalam rencana mereka. Alasannya sederhana, Milan memiliki kepercayaan penuh pada anak muda itu untuk menjadi bagian dari rencana masa depan klub. Jelas hal ini akan kita lihat pada musim depan, apakah dia akan diberikan kesempatan bermain atau justru dipinjamkan sekali lagi. Bianconeri bukanlah satu-satunya yang telah memantau situasi gelandang milik Rossoneri itu. Saat ini, dia telah menarik minat dari Sassuolo dan Bologna, namun bagi Milan, situasinya sederhana. Mereka tidak akan menjual sang pemain, dan jika Ruben Amorim merasa dia tidak akan terpakai musim depan, maka klub siap kembali meminjamkannya. New York City siapkan tawaran megah untuk membujuk Christian Pulisic pulang ke Amerika Serikat menurut sebuah laporan. Pulisic saat ini sedang membela tim nasional Amerika Serikat dan dia diharapkan dapat kembali menemukan performa terbaik setelah acak-lik sejak awal tahun 2026. Jadi sekarang dia hanya akan fokus untuk membantu tanah airnya berbicara banyak di Piala Dunia yang diadakan di kandangnya sendiri. Sekarang Milan News mengutip Gazzetta dello Sport yang melaporkan bahwa New York City lebih dari sekedar mempertimbangkan untuk merekrut Pulisic. Faktanya mereka sedang mempersiapkan tawaran yang sangat besar dan menggiurkan, di mana kontrak megah tersebut akan dikirimkan setelah berakhirnya Piala Dunia. Apakah Pulisic akan mempertimbangkan langkah itu? Jelas semuanya akan menunggu keputusan akhir dari sang pemain setelah berakhirnya Piala Dunia. Namun AC Milan kemungkinan akan menghentikan pengejaran terhadap bintang mereka itu, karena Gary Cardinale melihatnya sebagai pusat dari proyek masa depan Rossoneri. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan telah menyelesaikan kesepakatan untuk menandatangani Aurelien Guernier menurut sebuah laporan. Meskipun saat ini manajemen Diavolo mengalami kekosongan, tetapi tampaknya hal itu tidak mempengaruhi proyek Milan Futuro sama sekali. Jadi sekarang Milan dikabarkan telah menyelesaikan kesepakatan untuk menandatangani bintang Birmingham City yang baru berusia 18 tahun itu. Guernier sendiri telah banyak bermain pada divisi kedua Inggris dan sekarang dia siap menandatangani kontrak di casa Milan. Berikut konfirmasi kedatangan pemain muda Inggris itu disampaikan Fabrizio Romano melalui akun X miliknya. AC Milan telah menyelesaikan kesepakatan untuk menandatangani Aurelien Guernier dari Birmingham City dengan kontrak hingga Juni 2029. Opsi 2 tahun untuk memperpanjang kontraknya hingga Juni 2031. Tulisnya, kontrak 5 tahun potensial adalah bukti keyakinan yang ditunjukkan oleh Rossoneri kepada sang pemuda, dan rencananya adalah dia akan langsung masuk ke dalam proyek Futuro demi memberinya kesempatan berkembang secara internal di sana. Mantan petinggi Wolves bisa menjadi alternatif untuk peran direktur olahraga AC Milan yang baru menurut sebuah laporan. Milan News mengutip Gianluca Di Marzio yang melaporkan bahwa kontak telah dimulai antara Milan dan Domenico Tetti yang sebelumnya merupakan direktur olahraga Wolves. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan karena sebelumnya dia memiliki pengalaman di Italia bersama Verona dan Sampdoria. Saat masih bersama Wolves, dia mengawasi pengeluaran positif sebesar 3 juta euro pada musim panas lalu, meskipun telah melakukan beberapa penjualan profil bintang. Nama-nama yang berkontribusi besar dalam penjualan ini seperti Matheus Cunha dan Ryan Ait-Nouri yang menghasilkan penjualan sebesar 110 juta euro. Dia tidak bisa disalahkan atas degradasi yang menimpa Wolves pada akhir musim kemarin karena banyaknya penjualan bintang yang terjadi. Para pemain bintang yang dijual dengan harga tinggi tidak digantikan dengan profil yang benar, sehingga akan sulit mengangkat performa tim untuk tetap stabil.